Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal mini saya tentang ekstraksi daun sirsak Annona muricata L menggunakan pelarut etanol. Nama saya Maria Alfrida Hoar dengan NPM 52190055. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, antara lain dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang teknologi, dan lain-lain. Salah satu sumber daya alam yang bermanfaat di bidang kesehatan adalah tumbuhan sirsak. Bagian-bagian tumbuhan sirsak antara lain daun, buah, bunga, kulit, akar, dan biji sirsak dalam bidang kesehatan digunakan untuk pengobatan kanker, ambeien, sakit liver, bisul, eksim, rematik, sakit pinggang, antidiabetes, dan lain-lain. Tumbuhan sirsak juga dimanfaatkan pada sektor pertanian, yakni sebagai pengendali hama pada sayuran dan tanaman cabai. Rumusan masalah: yang pertama, apa pengaruh dari perbandingan rasio bahan tersebut? Yang kedua, berapa lama waktu ekstraksi daun sirsak menggunakan pelarut etanol? Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mengetahui perbandingan rasio bahan yaitu pelarut etanol. Yang kedua, untuk mengetahui lamanya waktu ekstraksi daun sirsak menggunakan pelarut etanol. Manfaat penelitian: yang pertama, untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat daun sirsak. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan ekstrak daun sirsak. Sirsak merupakan salah satu jenis tanaman buah yang berasal dari daratan Amerika Selatan yang beriklim tropis. Nama latin sirsak yaitu Annona muricata L, dengan arti Annona merupakan genus dari pohon buah-buahan tropis yang termasuk keluarga Annonaceae yang memiliki 119 spesies lainnya. Tanaman sirsak memiliki manfaat yaitu daun sirsak mengandung acetogenin yang biasa digunakan sebagai senyawa toksik atau racun. Daun sirsak merupakan daun yang kaya minyak dan protein serta toksisitas seperti tanin, fitat, dan sianida, dan oleh karena itu dapat dimanfaatkan pada manusia dan hewan. Daun sirsak Annona muricata L adalah tanaman yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid. Antioksidan yang terkandung dalam daun sirsak antara lain adalah vitamin C. Daun sirsak juga memiliki kandungan kimia seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan glikosida. Klasifikasi tanaman sirsak: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Polycarpicae, famili Annonaceae, genus Annona, spesies Annona muricata L. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai Mei 2018 dan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah beker gelas, gelas ukur, Erlenmeyer, corong pisah, dan rotary evaporator. Bahan yang digunakan adalah daun sirsak, etanol 70%, dan aquades. Yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan serbuk simplicia. Yang pertama, daun sirsak dicuci dengan air mengalir, kemudian dikering anginkan dan disortasi basah. Yang kedua, proses pengeringan dengan oven pada suhu 45 derajat Celcius sampai kering. Yang ketiga, simplicia kering yang didapat, kemudian disortasi kering. Yang keempat, simplicia kering ditimbang dan dibuat serbuk dengan cara di blender. Prosedur kerja yang kedua yaitu pembuatan ekstrak. Yang pertama, masing-masing serbuk simplicia ditimbang 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda. Yang kedua,
Ditambahkan cairan penyaring yaitu etanol 70% sebanyak 3,5 liter, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk sehari minimal 3 kali. Yang ketiga, setelah 5 hari, campuran simplisia dan etanol 70% diserkai sehingga diperoleh filtrat atau maserat 1. Yang keempat, ampas ditambah etanol 70% sebanyak 1,5 liter, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk. Yang kelima, setelah 5 hari, campuran ampas dan etanol 70% diserkai kembali dan diperoleh filtrat atau maserat 2. Yang keenam, filtrat 1 dan 2 kemudian dicampur dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius sampai diperoleh ekstra kental etanol. Sekian dan terima kasih.